Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di malam ini untuk saya wawancara kepada Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati saya bertemu dengan Anda. Ya Ustadz. Selanjutnya, apakah Ustadz bisa menjelaskan bagaimana pengalaman Ustadz pertama kali menjadi seorang dai? Oh, tentu saja boleh. Jadi awalnya tuh saya memulai menjadi seorang dai itu sejak muda ya. Jadi dari muda tuh beranjak ke dewasa tuh saya tuh suka bercerita gitu kepada teman-teman, berdakwah lah, dakwah kecil tentang Islam gitu. Nah, kemudian beranjak dewasa saya memasuki jenjang perkuliahan dan melanjutkan pendidikan S1 gitu. Terus saya mengambil jurusan pendidikan agama begitu. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, apa sih tantangan terberat Ustadz dalam melakukan berdakwah di zaman era modern sekarang ini? Ya tentunya ya, kalau tantangan terbesar itu untuk berdakwah pada zaman sekarang tuh dalam menyampaikan pesan yang sesuai dengan konteks zaman sekarang tuh. Jadi kadang-kadang tuh menjadi sebuah perbedaan pemahaman antara generasi yang terdahulu gitu ya, dan generasi zaman sekarang atau generasi Z gitu ya. Jadi memerlukan pendekatan yang berbeda agar pesan dakwah tuh menjadi gampang dapat diterima gitu oleh generasi Z zaman sekarang itu. Mana Ustadz memahami perbedaan pemahaman itu yang tadi Ustadz sebutkan? Jadi tentunya itu saya mencoba untuk lebih mendengarkan dan memahami anak-anak muda zaman sekarang ya, dalam perspektif mereka. Terus dengan begitu saya bisa menjelaskan ajaran agama dengan cara yang lebih relevan dan mudah dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, komunikasi yang terbuka itu sangat penting bagi mereka. Selain itu, apakah ada masalah yang lain yang sering Ustadz temukan di masyarakat? Ya tentu saja salah satunya masalah yang sering saya lihat kurangnya literasi agama dalam masyarakat ya. Banyak orang yang kurang memahami ajaran Islam dengan benar, bisa menyebabkan salah pengertian dan bahkan ekstremisme. Oleh karena itu edukasi yang berkelanjutan sangatlah penting gitu. Jadi saya itu mengedukasi untuk anak muda zaman sekarang ya gitu, supaya tidak terjadi penyimpangan lah gitu. Ya Ustadz, selanjutnya apa langkah-langkah Ustadz untuk menghadapi masalah yang tadi Ustadz sebutkan itu? Tentunya di desa saya nih ya, saya berusaha menyelenggarakan program kajian rutin dan diskusi terbuka. Selain itu, saya juga menggunakan media sosial nih,
kan anak-anak zaman sekarang tuh lebih lebih sering gitu ya buka HP gitu, main sosmed. Jadi itu saya menjangkau lebih luas lewat media sosial berdakwah saya seperti lewat Facebook, TikTok, Instagram. Nah, untuk kajian rutinnya saya diselenggarakan setiap sore gitu, setiap hari pada saat sore hari. Udah sih. Oke. Pertanyaan yang terakhir Ustadz, apa sih harapan ke depan Ustadz untuk berdakwah ini? Jadi saya harap dakwah di Indonesia itu bisa semakin inklusif ya dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi bisa menyeimbangkan gitu. Semoga kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih toleran dan memahami satu sama lain. Jadi tidak saling membedakan gitu antara umat satu dan umat yang lainnya gitu. Itu saja sih. Mungkin itu pertanyaan terkait saya kepada Ustadz. Terima kasih ya kepada Ustadz sudah meluangkan waktunya kepada saya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.